Gitu pocongnya ngeliatin aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih buat kamu yang baru aja klik channel ini. Sambil nemenin kamu istirahat, aku akan menceritakan kisah tentang keangkeran Gunung Lawu dan Gunung Ciremai. Now, it's summertime. Yang pertama adalah kisah keangkeran dari Gunung Lawu. Gunung Lawu ini sendiri terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terakhir kali meletus di tahun 1885. Sekarang statusnya adalah istirahat karena merupakan gunung api yang sudah lama tidak aktif. Memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Hargo, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Di sekitar Gunung Lawu ini sendiri juga banyak objek wisata lainnya. Dan 2 yang terkenal adalah candi-candi bekas peninggalan Kerajaan Majapahit. Masing-masing puncaknya memiliki mitos sebagai tempat sakral di daerah Jawa. Bahkan tempat itu dijadikan sebagai tempat spiritual, olah batin, atau juga tempat meditasi. Di tahun 2015 pernah terjadi kebakaran di Gunung Lawu ini yang diakibatkan karena perapian dari para pendaki yang kemungkinan lupa untuk dipadamkan. Kejadian tersebut memakan korban 6 orang meninggal dan 2 luka-luka. Ada cerita mistis tentang pasar setan. Dari para pendaki yang pernah melalui jalur pendakian, mereka kadang mendengar suara-suara bising, bahkan suara tawar-menawar hingga pertanyaan, mau beli apa? Kebayang gak seremnya itu gimana? Nah, menurut cerita, keangkeran daerah tersebut dan serem-seremnya yang terjadi di sana, menurut para masyarakat yang pernah naik juga ke sana dan menyaksikan langsung tentang kejadian itu, mereka bilang kalau sampai mendengar kata-kata seperti itu, kamu harus membuang satu barang yang kamu bawa di dalam tas kamu. Tujuannya adalah untuk barter. Ada juga kisah mengenai sosok macan gaib Lawu. Nah, katanya dipercaya nih sama orang-orang dan masyarakat sekitar bahwa penunggu gaib dari Gunung Lawu itu adalah sesosok macan. Katanya kalau misalkan ada pendaki atau orang yang gak sengaja ketemu sama macan ini, berarti hal buruk akan terjadi. Beda sama orang yang memang mau mencari ilmu. Ya pokoknya semedi dan lain sebagainya lah. Dikatakan katanya kalau ketemu sama macan gaib ini berarti sesuatu yang baik akan terjadi. Seperti seolah-olah dia tuh lagi diterima lah sama penunggu di situ. Ada ritual mengenai malam satu suro yang sering diadakan sama masyarakat sekitar. Kadang penjaga dari Gunung Lawu ini atau orang-orang yang mendaki suka ngeliat kalau di malam satu suro ini tiba-tiba banyak orang yang sengaja untuk mendaki bareng sama mereka. Nah, mereka itu mempersiapkan kayak sesajen, tikar, atau tenda buat mereka menginap di tempat-tempat yang sakral menurut mereka itu. Tujuannya adalah mencari ilmu, mencari kekayaan, bahkan mencari jodoh. Maksudnya biar mendapatkan jodoh gitu. Ada salah satu pendaki namanya Zawin, dia menceritakan pengalaman mistis saat dia dan teman-temannya mendaki ke Gunung Lawu. Cerita pertama adalah ketika dia hampir sampai di pos ketiga. Jadi dia lihat temennya itu kayak kecapean, terus kayak bawaannya tuh terlalu berat gitu. Dan setiap 5-6 langkah dia minta istirahat. 5 langkah istirahat lagi. Akhirnya Zawin ini pas di pos 3 suruh temennya, ya udah kamu istirahat aja dulu, kayak gitu. Tasnya dibawa turun sama Zawin, terus dia disuruh stretching lah biar nggak pegel-pegel. Ternyata kesaksian dari temennya ini adalah mengatakan kayaknya dia bukan kelelahan dan dia juga bukan keberatan karena tas yang dia bawa, tapi ada sesuatu yang memang ada di pundak dia. Cerita berikutnya bermula ketika Zawin ini maju dari pos 3 mau ke pos 4. Jadi akhirnya dia jalan berdua sama temennya dan lain-lain ada di belakangnya dia gitu. Tiba-tiba aja dia dan temennya yang sebelah dia pas banget mendengar helaan nafas dan suara
yang diyakini betul sama Zawin ini bukan suara dari temennya. Gak cuman sampai di situ aja. Ketika Zawin ini mendirikan tenda sama teman-temannya, dia masuk ke dalam tenda dan memastikan keadaan tendanya aman. Enak gitu buat dipakai. Ternyata waktu dia lagi nyobain di dalam tenda, kok dia ngerasa kayak anget banget ya di dalam tenda ini. Dia cepat-cepat keluar, ngecek suhu, ternyata di alat pengeceknya itu 12 derajat. Dia masuk lagi, salah nggak ya yang di luar? Dia masuk lagi ke dalam, dia cek lagi, ternyata 16 derajat. Dia bercanda lah itu sama temen-temennya, dia bilang, beda nih kayak gini nih, katanya kalau misalkan tenda mahal tuh gini anget, nggak kayak tenda-tenda yang lain, katanya gitu. Tapi sontak dia langsung inget, nggak boleh bercanda yang kelewatan, dia bilang gitu. Udahlah ditutup, nggak lama kemudian, selang beberapa detik dari kata-katanya dia, suhu di dalam tendanya itu langsung berubah drastis 11 derajat. Gak lama ketika Zawin ini udah di dalam tenda, dia mendengar ada suara nembang di kejauhan. Dia sontak kaget. Yang dia ingat pertama kali adalah mitos bahwa gak boleh pakai baju hijau saat ke Gunung Lawu. Pada saat itu, Mas Zawin ini pakai baju warna hijau flanel dan celananya adalah celana pendek. Dia langsung keinget, jangan-jangan gara-gara mitos itu. Selain suara nembang itu, dia juga mendengar suara delman yang dekat banget sama tendanya. Semakin ketakutanlah Zawin ini. Gak lama dari kejadian itu, dia mendengar ada suara langkah kaki yang mengelilingi tendanya. Dia percaya itu memang ada yang mengelilingi karena kedengaran banget ada kaki yang nyangkut ke tali penghubung antara tenda sama tanah. Jadi dia yakin bahwa memang ada yang neror dia mengelilingi tenda yang lagi ditempatin sama Zawin. Menurut orang-orang yang sering mendaki ke sana atau bahkan warga sekitar, katanya kalau ada kejadian-kejadian aneh, anggap aja itu penyambutan selamat datang dari Gunung Lawu dan makhluk-makhluk isinya. Yang berikutnya mengenai keangkeran dari Gunung Cermai. Gunung Cermai ini adalah gunung berapi kerucut yang terletak di 2 kabupaten yaitu Kuningan dan Majalengka. Pertama kali meletus di tahun 1698 dan menjadi salah satu tempat favorit para pendaki. Ada 3 pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para pendaki. Yang pertama adalah terlalu banyak mengeluh. Yang kedua, tidak boleh buang air sembarangan. Dan yang ketiga, ada ritual khusus yaitu injak bumi 3 kali. Agar terhindar dari malapetaka dan makhluk-makhluk yang berniat jahat. Ada kisah keangkeran dari Gunung Cermai ini yaitu Batu Lingga. Yang dipercaya bahwa Batu Lingga ini adalah tempat semedi, tempat bertapa atau meditasinya dari Nyi Lingga. Nah, Nyi Lingga ini katanya sempat bermeditasi di sana, tapi belum selesai masa meditasinya, ia tiba-tiba ditemukan meninggal di atas Batu Lingga tersebut. Makanya dinamailah Batu Lingga. Nah, orang-orang atau pendaki yang sering mendaki ke Gunung Cermai menceritakan sering melihat penampakan dari Nyi Lingga ini bersama dengan 2 macan. Tapi ada mitos lain yang berkembang tentang Batu Lingga ini. Katanya dulu ada pendaki yang memang ditemukan tiba-tiba tewas di atas batu itu juga. Konon katanya lagi, batu ini pun dijaga oleh 2 makhluk yaitu Aki dan Nini Seretet Buntet. Bayangkan ya, coba bayangkan kamu lagi mendaki di Gunung Cermai, tiba-tiba aja kamu mendengar suara gamelan. Oh my god, jadi katanya suara gamelan itu bisa mengalihkan fokus kalian yang kayak tiba-tiba hilang fokus nih. Ada yang mengatakan sampai karena dia hilang fokus, dia bisa terjun ke jurang. Ada lagi nih kisah tentang Tanjakan Bapak Tere. Tanjakan Bapak Tere ini kalau di bahasa Indonesia artinya Bapak Tiri, Ayah Tiri. Nah, kenapa dinamain Tanjakan Bapak Tere? Ada 2 hal katanya menyebabkan tanjakan itu dinamain Tanjakan Bapak Tere. Yang pertama, memang karena treknya itu sangat menantang, sangat terjal, sangat sulit untuk didaki dan orang-orang membutuhkan tenaga ekstra untuk melewati trek tersebut. Yang kedua, ceritanya adalah tentang
Yang ini sih aku nggak tahu bener atau enggak ya. Katanya ada seorang ayah tiri yang bawa anaknya untuk mendaki ke Gunung Cermai ini. Tapi bukan pendakian yang dilakukan bapak dan anak ini, melainkan anak ini dibunuh sama bapak tirinya. Nah, makanya kenapa nama dari tanjakan itu adalah tanjakan Bapak Tere. Kamu mungkin yang udah pernah ke sana bisa ceritain sih seberapa terjal dan seberapa mengerikannya tanjakan Bapak Tere itu ya. Dan yang terakhir, konon katanya juga Gunung Cermai ini juga dijadikan tempat-tempat pesugihan. Nah, kalau cerita mistis dari Gunung Cermai ini langsung dialamin sama papaku. Jadi waktu itu papaku tuh pergi ke Gunung Cermai sama sepupu-sepupunya. Karena kan Gunung Cermai itu terkenal dengan keangkerannya. Nah, mereka datang ke sana lah untuk membuktikan benar gak sih Gunung Cermai itu semengerikan seangker itu. Ada ya begitu ya. Nah, terus mereka pergi ke sana sampai itu sore-sore. Ternyata begitu mereka sampai, karena jalannya kecil kan pakai mobilnya tiba-tiba aja mogok. Karena itu udah hampir gelap, ya udahlah gitu. Yang lain tunggu di mobil, papaku sama saudaranya itu cari bantuan dari warga atau ya penduduk yang ada di sekitar situ. Jalanlah mereka, nggak terlalu jauh dari lokasi mobil mogoknya mereka ini. Tiba-tiba papaku nemuin satu rumah besar katanya gitu. Tapi nggak ada tetangga satupun ya, cuma rumah itu aja satu. Nah, papa minta tolong buat ya siapa tahu ada yang bisa bantu untuk benerin mobil. Nah, papa jalan terus ngetok pintu, dibukalah sama seorang ibu-ibu. Nah, terus ditanya lah, maaf katanya mobil saya mogok, kira-kira ada yang bisa bantu nggak ya, bapaknya ada nggak gitu. Nah, si ibu-ibu ini jawab, nggak ada. Kayak gitu. Di sini cuman ada saya sama 3 anak perempuan saya. Tiba-tiba papaku itu merasa ada sesuatu yang aneh dari sosok ibu-ibu ini. Jadi suaranya tuh kayak nyirung. Nyirung tuh apa ya? Nggak jelas lah, dia ngomongnya tuh nggak ABC gitu. Ngomongnya gimana sih? Nah gitulah, suaranya kayak gitu, kayak mendengung gitu. Dan ketika lihat anak-anaknya, katanya anak-anaknya cantik, tapi ada keanehan juga. Jadi mereka tuh nggak punya garis ini nih, penghubung hidung dan mulut, kan kita ada garis ini ya. Nah, mereka tuh nggak ada, dan sama ngomongnya pun nggak jelas. Terus papa bilang, oh bapaknya nggak ada ya, ya udah nggak apa-apa karena saya butuhnya laki-laki untuk bantuin kita benerin mobil. Ya udah terima kasih, papaku bilang gitu. Baliklah mereka ke mobil karena udah terlalu malam dan nggak memungkinkan untuk turun ke kampung cari lagi orang. Bermalamlah mereka di mobil. Akhirnya pagi pun datang, iseng-iseng papaku nyalain mobil dan ternyata nyala. Udah gitu jalan lagi, kayak nggak ada masalah. Semuanya bingung, cuman ya mikir ya udahlah itu mah kerusakan biasa aja. Nah papa nggak sengaja, bukan nggak sengaja ya, memang mau kayak sekalian ngasih tahu tuh orang-orang rumah itu kalau mobilnya udah jalan lagi. Sengajalah lewat ke rumah yang tadi malam itu disamperin. Ternyata rumahnya nggak ada. Cerita selanjutnya sama masih dialami papaku juga. Setelah dia pernah mengalami pengalaman mistis yang menurut aku sih itu udah bener-bener mistis, tapi dia memutuskan untuk pergi lagi ke sana sekedar wisata. Mistis mungkin ya. Nah untuk kedua kalinya dia pergi pakai mobil juga bareng sama sepupu-sepupunya sekitar 4 orang. Nah karena perjalanannya sore, jalannya nggak kelihatan bahwa di sebelah kirinya itu jurang. Jadi ban belakangnya itu udah hampir jatuh, tapi dipaksa maju. Akhirnya yang terjadi adalah si mobilnya itu ngegantung antara maju ke jalan atau mundur masuk jurang. Akhirnya mereka turun dari mobil, 1 orang nunggu di luar di dekat mobil, dan yang lainnya itu turun untuk cari bantuan ke rumah-rumah di sekitar situ. Dia turunlah, hari udah gelap banget. Aku gak ngerti kenapa ada orang mau nungguin sendirian ya. Nungguin lah itu deket mobil. Kok lama katanya yang nungguin gak dateng-dateng. Begitu dia lagi ngeliat ke sebelah kiri, mau memastikan nih mobil, tiba-tiba dia disamperin lah sama pocong. Pocongnya nyamperin dan dia tuh kayak freezing gitu, kayak gak bisa ngapa-ngapain. Udah diem aja gitu. Nah, papaku akhirnya datang, katanya gak ada yang mau bantuin karena itu udah malam banget, katanya gitu. Tapi si sepupunya ini gak jawab apa-apa, kayak diem aja gitu, kayak mematung. Ya papaku aneh, cuman gak nanya apa-apa, udahlah. Akhirnya keesokan paginya ada orang-orang yang memang suka cari kayu bakar di hutan tuh.
minta tolonglah papaku sama mereka. Ditariklah akhirnya pakai tambang, berhasil tuh keluar dari jurang. Nah, mereka melanjutkan perjalanan akhirnya untuk pulang lah gitu ya. Ketika perjalanan pulang, ini sepupunya yang satu ini masih tetap gak ngomong juga. Papaku udah mulai aneh kan, ini jangan-jangan nih orang kesurupan. Ternyata udah keluar dari area dari Gunung Ciremai ini, barulah dia cerita bahwa ketika dia lagi nungguin papaku nyari bantuan ke rumah sekitar, itu dia disamperin sama pocong yang memang loncat-loncat, memang gak deket sama dia tapi di sebelah mobil. Begitu pocongnya ngeliatin aja gitu. Ya gimana orang gak shock banget ya, gimana orang gak bakalan diem nih harus ngapain gitu. Untung juga gak pipis di celana sih ya. Itulah sedikit kisah tentang Gunung Lawu dan Gunung Ciremai. Kamu yang udah pernah mendaki ke Gunung Lawu dan Gunung Ciremai, kalau ada informasi lebih boleh di-share di kolom komentar sama aku. Nah, kamu udah pernah nonton video-video yang 3 atau 4 video sebelum ini kan? Itu tentang horor semuanya. Sebenarnya aku juga pengen bawain tentang mysterious case. Tapi kira-kira apa ya? Kamu ada ide nggak? Kalau misalkan ada ide boleh di kolom komentar atau kirim ke email aku, juga ke Instagram aku. Nah, segitu dululah cerita dari Gunung Lawu dan Gunung Ciremai. Oh iya, aku mau ingetin juga buat kalian para pendaki, ya jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi peraturan saat kalian mau mendaki. Juga jaga kesehatan selama kalian mendaki karena kan ada beberapa penyakit yang memang ditimbulkan karena kalian kelelahan ya. Jadi aku mohon kalian untuk selalu sehat, semangat, dan sukses menuju puncak. Nah, segitu dulu ya kasus tentang kok kasus sih misteri dari Gunung Lawu sama Ciremai. Tadi aku udah sebutin sih sebenarnya. Jangan lupa di-subscribe ya channel aku karena aku yakin channel ini bermanfaat buat kalian. Betul? Jangan lupa juga di-like, dinyalain lonceng notifikasinya biar kita selalu segera bertemu. Bye bye. Saratet buntet. Kok gitu sih? Kamu mah gitu.